Hai Sobat Samuel, berikut ini kami tunjukkan cara berinvestasi menggunakan aplikasi Star Mobile. Caranya sangat praktis dan tentunya mudah. Mari kita simak bersama-sama. Pertama-tama, unduh atau download aplikasi Star pada smartphone Anda. Tentu saja bisa melalui Google Play Store untuk Android dan juga App Store untuk iPhone. Setelah terdownload, buka aplikasi Star dan kemudian klik register online. Untuk saat ini, registrasi online hanya untuk WNI yang sudah memiliki iKTP saja ya. Lalu Sobat Samuel dapat melengkapi data-data pribadi Anda sesuai dengan iKTP tersebut. Dalam proses pembukaan rekening online ini, Sobat Samuel dapat memilih untuk menggunakan rekening dana nasabah atau RDN di BCA atau BRI, sesuai dengan rekening bank yang sudah Anda miliki. Untuk pemilik rekening bank lain, Anda dapat membuka rekening Star Samuel Sekuritas melalui website atau offline. Untuk kode referral, Sobat Samuel bisa mengisinya dengan nama teman atau kerabat yang menyarankan aplikasi Star kepada Anda. Kalau tidak ada yang menyarankan atau merefer, kode tersebut dapat dikosongkan saja. Setelah mengisi data nomor telepon dan juga email, kode OTP akan otomatis dikirimkan ke email Anda, sehingga Anda perlu memasukkan kode OTP yang tertera pada email tersebut di aplikasi Star. Setelah melakukan verifikasi OTP tersebut, Sobat Samuel dapat melanjutkan mengisi data diri sesuai dengan iKTP. Oh iya, Sobat Samuel yang belum memiliki NPWP masih tetap dapat membuka rekening Star dengan cara mengisinya di kolom NPWP dengan angka 0, yaitu sebanyak 15 kali. Selesai melengkapi data pribadi, pilih upload dokumen di menu bar bawah, kemudian upload foto iKTP, foto Anda bersama iKTP, dan juga foto tanda tangan Anda di atas kertas putih polos ya. Setelah semua data diinput, tunggu proses verifikasi data dan pengaktifan akun serta RDN dengan waktu tunggu maksimal 1 kali 24 jam ya selama hari kerja. Jika waktu tunggu tersebut terlewat, Sobat Samuel dapat mengecek email secara berkala karena kemungkinan ada kekurangan data atau ada kesalahan upload dokumen. Tentunya, tim Star Samuel Sekuritas akan menghubungi Anda terkait kekurangan data atau ada kesalahan proses melalui email atau telepon. Jika data sudah diverifikasi dan lengkap, registrasi akan diproses yang ditandai dengan adanya email pre-activation, berisikan client code dan juga password login. Dengan memasukkan keduanya di login akun, Anda sudah bisa melihat market info di aplikasi Star. Namun, untuk mulai melakukan trading, Sobat Samuel harus menunggu proses pembuatan RDN atau rekening dana nasabah. Setelah proses pembuatan RDN selesai, akan ada email masuk, dan Anda harus transfer ke nomor rekening yang sudah tertera di email ya Sobat semua, sebagai syarat pengaktifan rekening tersebut. Anda bisa transfer dengan jumlah berapapun, karena kami tidak membatasi jumlah minimal untuk pengaktifan rekeningnya. Setelah deposit berhasil, tunggu email selanjutnya ya, untuk mendapatkan PIN trading. Dan setelah mendapatkan PIN trading, maka Sobat Samuel bisa langsung mulai ikut trading di aplikasi Star. Bagaimana? Mudah dan cepat kan? Selamat mulai perjalanan investasi ya Sobat Samuel bersama Star. Jangan lupa ya untuk follow YouTube, Instagram, Clubhouse, dan Telegram kita untuk tidak ketinggalan berbagai update dari Samuel Sekuritas Indonesia. Salam cuan! Halo Sobat-Sobat Samuel, sekarang Sobat Samuel sudah bisa pesan IPO langsung dari aplikasi Star Mobile loh. Bagaimana sih caranya? Yuk simak video tutorial ini. Pertama-tama, masuk ke aplikasi Star Mobile. Lalu, pilih menu Bold dan Post di bawah dan isi PIN trading. Klik tombol burger di sisi kiri, lalu pilih menu eIPO, dan kemudian pilih submenu eIPO. Pada halaman ini, kamu bisa melihat berbagai pilihan saham yang ada dalam proses IPO, mulai dari book building, public offering, dan juga listed. Pada segmen public offering, kamu bisa memilih saham IPO yang dapat dipesan. Pilih salah satu saham IPO yang ingin kamu pesan dan klik order pada saham IPO tersebut. Setelah detailnya terbuka, scroll ke bawah dan klik input eIPO. Setelah halaman pernyataan minat pemesanan terbuka,
klik checkbox pernyataan persetujuan, syarat dan ketentuan, lalu klik setuju dan lanjutkan. Masukkan lot yang ingin dipesan dan pastikan dana RDN tersedia, lalu klik submit. Bila pemesanan IPO berhasil, kamu akan masuk pada halaman terima kasih yang menandakan bahwa transaksimu sudah selesai. Untuk melihat status pesanan saham IPO pada aplikasi Star Mobile, klik menu Buy dan Post, klik tombol burger, lalu pilih menu e-IPO, dan kemudian pilih submenu e-IPO status. Kamu dapat cek apakah pemesanan sahammu sudah masuk pada halaman tersebut untuk memastikan keberhasilan transaksimu. Nikmati euforia dengan Star Mobile. Salam cuan! Sore semuanya, selamat datang di webinar PT Smart Friend Telekom Tbk dengan kode ticker FRIEND. Di sore hari ini kita hadir Bapak Mersa selaku Presiden Direktur FRIEND bersama dengan tim manajemen dari PT Smart Friend. Terima kasih juga untuk kehadiran hadirin di webinar hari ini. Untuk sesi hari ini akan dibuka dari opening singkat dari saya, dilanjutkan dengan presentasi dari pihak company PT Smart Friend, kemudian ada juga technical review dari Bapak William, dan dengan dilanjutkan dengan sesi question and answer. Baiklah, untuk kali ini saya buka di mana untuk memperkenalkan secara singkat, PT Smart Friend adalah salah satu operator ternama di Indonesia, di mana mereka telah memiliki produk data dengan full 4G dengan wilayah coverage nasional. Yang menarik juga adalah PT Smart Friend adalah operator yang didukung dengan ekosistem yang kuat dari grup Sinarmas. Demikian overview singkat dari kami, dan saya persilakan untuk Pak Mersa untuk tempat dan waktunya untuk presentasi dari company Friend. Silakan Bapak Mersa. Baik, terima kasih buat teman-teman yang hadir sore ini. Selamat sore semuanya. Salam sehat, salam sukses, dan mudah-mudahan semuanya sampai sore ini hanya dapat cuan gitu ya. Saya tidak tahu saya perlu on video atau tidak, tapi barusan saya coba meng-on-kan video tapi nggak bisa karena ditutup oleh host. Nggak apa-apa, yang penting ada foto saya di situ. Ya, mungkin saya bisa infokan kepada host untuk panelis ini video kita memang masih belum diberikan akses ya. Ya, tapi nggak apa-apa itu kan. Oke, baik. Jadi saya perkenalkan dulu, saya Mirza Fakis, saya Presiden Director dari PT Smart Friend Telekom Tbk, atau di pasar kita disebutnya sebagai Friend. Dan mudah-mudahan teman-teman yang ada dalam Zoom ini, Friend bukan sesuatu yang asing lagi, tapi betul-betul merupakan satu nama yang selalu diingat tiap hari, yang selalu dimonitor tiap hari, dan mudah-mudahan juga semuanya pada pakai produk dari Smart Friend. Saya dalam acara sore ini membawa dua agenda dengan tema yang tertulis sekarang di slide kita, Unlocking the Gate of Digital Transformation. Saya rasa tema ini hampir semua dari kita memahami bahwa kini Indonesia khususnya dan mungkin secara global pada umumnya sedang berproses, di mana proses itu disebut sebagai sebuah transformasi. Transformasi apa? Yaitu transformasi ke arah dunia digital. Nah, Smart Friend merupakan salah satu pemain dalam dunia digital ini, maka tentu saja kita juga mempunyai peran yang tidak kecil dalam membuka gerbang untuk menuju digital transformation yang saatnya nanti akan tercapai dengan puncaknya. Nah, apa yang dilakukan oleh Smart Friend dalam mengarungi proses digital transformation ini, Smart Friend bertekad untuk menjadi the game changer di dalam teknologi dan digital sector. Ya, ini mungkin yang perlu kita resapi bersama, karena tema inilah yang akan nanti mewarnai
presentasi-presentasi saya berikutnya. Oke, next slide please. Jadi dua agenda. Yang pertama, ya kita ingin juga share bagaimana performance SmartFriend dalam angka, bagaimana perkembangan dari tahun ke tahun SmartFriend selama ini dalam bergelut dengan industri telekomunikasi khususnya di dunia seluler. Baru nanti di agenda kedua bagaimana SmartFriend akan berkembang sebagai the game changer in technology and digital sectors. Next. Ya, ini kira-kira angka-angka yang akan kita share sore ini kepada teman-teman semua. SmartFriend mungkin atau saya sendiri bisa pastikan adalah satu-satunya operator seluler di Indonesia yang hanya mengoperasikan 4G dan selanjutnya. Jadi tidak ada SmartFriend to 3G, nggak ada SmartFriend 2G. SmartFriend hanya ada 4G, dan berikutnya nanti ada 5G dan seterusnya. Jadi berbeda sekali dengan operator-operator lain. Operator lain sampai hari ini masih mengoperasikan 2G, mengoperasikan 3G, dan 4G bersamaan nantinya juga 5G. Jadi bisa kebayang bahwa secara efisien beroperasi tentu SmartFriend jauh lebih efisien karena kita hanya punya satu teknologi yang dioperasikan, atau nantinya menjadi dua setelah 5G juga kita mulai gelar di mana-mana. Nah, kalau kita lihat yang dicapai SmartFriend, ini adalah data-data yang kita rekam atau kita tunjukkan di sini, merupakan data sampai dengan Q1, yaitu Maret 2022. Kita mempunyai 34,7 juta pelanggan. Jaringan kita dilayani oleh 43.000 BTS kurang lebih, dan kita sudah mengcover 80% population coverage, walaupun kalau kita lihat di mana SmartFriend berada layanannya, kalau di peta Indonesia itu kelihatannya kok yang merah yang itu-itu aja. Tapi itu-itu ajalah memang penduduk Indonesia berada. Oleh sebab itu kita sudah mengcover 80% dari penduduk Indonesia bisa menikmati layanan SmartFriend. Dan pada titik-titik merah itulah kita berada atau melayani kurang lebih 220 kota atau lebih dari 220 kota. Nah, ARPU SmartFriend saat ini atau per Q1 waktu itu adalah 25,6 ribu per subscriber. Buat yang belum kenal istilah ARPU, ARPU adalah average revenue per user. Jadi revenue yang didapatkan rata-rata dari setiap pengguna SmartFriend setiap bulan itu adalah Rp25.600. Dan SmartFriend bukan sekedar operator seluler, tapi SmartFriend juga mempunyai layanan fixed line yang sedang dikembangkan, dan juga sebagai ISP, International VoIP, dan lain-lain. Jadi boleh dikatakan SmartFriend ini persis sama dengan operator-operator besar lainnya secara kemampuan beroperasi. Memang dari segi size kita termasuk yang kecil dibanding dengan raksasa-raksasa telekomunikasi lainnya yang sudah bercokol di Indonesia mungkin sejak zaman Belanda. Sementara kita baru mulai bahkan sejak sudah reformasi. Jadi memang usia kita juga nggak bisa dibandingkan, oleh sebab itu kita memang baru mencapai yang kita katakan tadi size-nya. Oke, next. Namun demikian, kalau saya boleh laporkan atau paparkan di sini, sejak SmartFriend mulai beroperasi full 4G pada tahun 2016 atau 15 mulainya, kita lihat pertumbuhan dari pelanggan SmartFriend itu terus berkembang dan konsisten berkembang. Nah, ini yang penting. Nggak ada gunanya berkembang cuma sekali-sekali, nggak ada gunanya berkembang cuma sedikit, sekali banyak, terus sedikit. Sementara kalau SmartFriend kita lihat dari tahun ke tahun, pertumbuhannya itu konsisten. Kalau kita rekam
5 tahun terakhir atau 4 tahun angkanya di sini, 2018 ke 2019 kita almost double. 2019 ke 2020 kita lihat di situ tumbuhnya juga 2 digit, 20 sekian persen. 20 ke 21 juga demikian, di atas 20%. Inilah yang membuat kami yakin bahwa Smartfren betul-betul sudah berada pada jalan yang benar. We are on track dalam mengembangkan Smartfren dari tahun ke tahun. Nah, oleh sebab itu, kalau kita dibandingkan dengan kawan-kawan operator lainnya, maka angka growth kita itu boleh dikatakan tertinggi di antara para pemain lainnya. Inilah yang membuat kita punya keyakinan lebih, membuat kita lebih pede dalam melanjutkan bisnis ini ke depan. Kita yakin bahwa apa yang kita lakukan, strategi-strategi yang kita jalankan, membuktikan hasil nyata bahwa kita tumbuh dengan konsisten pada angka yang selalu tertinggi di industri. Dibandingkan rata-rata industri, pertumbuhan ini boleh dikatakan menurut pemahaman saya, ini adalah yang tertinggi di antara para pemain lainnya. Kenapa? Karena rata-rata industri dari tahun 2001 ke 2022 kemarin, pertumbuhannya di sekitar 10,6%. Sementara Smartfren berada pada 16,8%. Next. Demikian juga dengan revenue. Revenue dari tahun ke tahun kalau kita lihat di sini, ya tentu ini menunjukkan satu gambaran bahwa kenaikan pelanggan ternyata memang betul-betul ditunjukkan dengan adanya kenaikan revenue. Ya, mungkin kawan-kawan tahu bahwa dalam industri seluler yang di Indonesia dikenal sebagai prepaid industry, pelanggan boleh saja berkembang pesat, tapi nggak ada gunanya kalau revenue-nya tidak berkembang. Ternyata di Smartfren tidak demikian. Bahwa pelanggan tumbuh, revenue pun tumbuh. Dan tumbuhnya juga bukan main-main. Dari tahun ke tahun selalu double digit. Itulah yang membuat kita melihat bahwa Smartfren benar-benar yakin apa yang dilakukan betul-betul pada strategi yang sudah baik dan benar. Oke, next. EBITDA. Nah, kalau kita lihat EBITDA, pertumbuhan kita pada semester 1 ini dari year on year-nya adalah 38%. Ini juga kalau dibandingkan dengan pelaku industri yang lain, ini bukan main. Dan kalau kita lihat, ini bukan pertumbuhan yang sesaat saja, tapi konsisten. Dari tahun ke tahun, EBITDA Smartfren makin tumbuh dan makin tumbuh dengan angka yang lebih besar. Ini mudah-mudahan akan kita terus pegang prestasi ini di tahun 2022, kira-kira angkanya tidak beda dengan apa yang kita capai sini, mirip-mirip seperti ini, dan kita yakin kita bisa capai sampai akhir tahun nanti. Next. Income atau loss, ini merupakan sejarah buat Smartfren. Setelah beroperasi sekian lama, maka pada tahun 2022 ini, kita mulai membukukan adanya laba positif. Dan ini kita bisa lihat sesuatu yang ya buat kami di Smartfren sungguh menggembirakan, sungguh betul-betul harapan kami dari tahun ke tahun akhirnya menjadi satu kenyataan di tahun 2022 ini bahwa kita telah surpass garis nol. Yang selama ini kita selalu di bawah garis nol atau selalu merugi, tapi dengan keyakinan pertumbuhan kerugian yang terus menurun dari tahun ke tahun secara konsisten, dan akhirnya pada tahun ini kita bisa melihat bahwa angka profit sudah mulai muncul. Ini yang kita harapkan tahun-tahun berikutnya, angka profit ini akan tumbuh sesuai dengan pertumbuhan yang ada pada subscriber maupun revenue. Kita melihat bahwa tahun 2022 ini merupakan titik balik bagi Smartfren, dan ini akan kita pegang terus, akan kita
maintain terus agar pertumbuhan yang konsisten selalu 2 digit akan memberikan kepada kami keuntungan-keuntungan ke depan yang juga konsisten tumbuh. Next. Nah, itu kira-kira perkembangan Smartfren dari beberapa indikator finansial, yaitu pertumbuhan pelanggan, pertumbuhan revenue, pertumbuhan laba, dan EBITDA. Mudah-mudahan ini bisa memberikan gambaran kepada teman-teman bahwa kita bergerak maju, kita bergerak berkembang, dan kita konsisten tumbuh beberapa tahun dalam beroperasi selama ini. So what next lalu? Seperti tadi saya katakan, dunia sedang berubah, transformasi digital sedang terjadi di mana-mana, maka Smartfren pun ingin berpartisipasi tentu saja, bahkan menjadi platform utama kita harapkan dalam transformasi digital di Indonesia. Kita ingin berkembang dan menjadi yang disebut game changer pada area teknologi dan digital sectors. Nah, apa yang dimaksud dengan ini semua sebagai strategi Smartfren? Next slide. Jadi vision kita sebagai sebuah pemain, salah satu pemain platform digital di Indonesia, selama ini apa yang kita lakukan? Kita masih terus mengembangkan yang kita sebut key asset. Key asset itu apa? Yang pertama tentu saja jaringan kita. 4G LTE. 100% 4G. Ini key assetnya Smartfren. Ini betul-betul kita kembangkan dengan kualitas yang betul-betul kita yakini akan memenuhi semua keinginan pelanggan. Next, tentu saja kita nggak bisa diem. Ini selanjutnya akan berkembang menjadi 5G. Apa berikutnya? Kita juga tidak ingin ketinggalan dalam feature-feature yang berdasarkan teknologi yang paling maju. eSIM misalnya. eSIM sudah kita mulai dari 2 tahun yang lalu. Sementara sampai hari ini operator-operator lain belum ada yang memanfaatkan eSIM. Tapi kan nggak berkembang, Pak. Iya betul. Bahwa masyarakat mungkin masih belum terbiasa dengan eSIM. Tapi bagi Smartfren, bukan itu tujuannya. Tujuannya adalah kita membangun platform yang selalu mutakhir, membangun platform yang selalu dalam hal teknologi updated, dan kita harus berada selalu di depan dalam teknologi. Nah, apa yang kita buktikan tahun ini? Bulan September kemarin, iPhone diluncurkan, iPhone 14. Dan mereka mengumumkan tidak lagi menyediakan slot SIM card, hanya eSIM. Jadi bisa dibayangkan para pembeli iPhone 14 nantinya tidak bisa menggunakan itu kalau masih pakai SIM card fisik. Jadi harus pakai eSIM. Dan yang bisa melayani eSIM sampai sekarang baru Smartfren. Jadi apa yang kita canangkan itu kini mulai nampak kenyataannya bahwa itu adalah jalan yang benar. Selanjutnya apalagi 5G kita tahu membutuhkan jaringan dengan kecepatan tinggi, dengan kapasitas tinggi. Kalau semuanya kita bangun dari nol, wah kita udah ketinggalan. Platform ini merupakan platform yang dituntut agar 5G dapat beroperasi secara sempurna. Itu sebabnya Smartfren masuk ke dalam Moratel. Memang kita mulai dengan porsi yang mungkin dari segi portfolio belum cukup besar, hanya 20,4%. Tapi ini semua adalah langkah awal. Secara bertahap ini semua akan kita kembangkan sesuai dengan tuntutan daripada perkembangan dunia platform ini. Nantinya tentu kita akan lihat kalau memang semua langkah ini adalah langkah yang tepat, tentu kita berminat untuk memperbesar porsi kita di Moratel. Kenapa Moratel? Moratel adalah salah satu perusahaan yang boleh dikatakan mempunyai fiber optik atau jaringan fiber optik di seluruh Indonesia, bahkan secara internasional. Dibanding dengan perusahaan-perusahaan sejenis, hanya Telkom yang lebih besar dari Moratel.
yang lainnya di bawah Moratel. Jadi kalau kita berkolaborasi dengan Moratel, maka aset-aset Moratel yang sudah berada di mana-mana untuk pengembangan 5G merupakan aset yang tepat. Dengan demikian, nantinya perkembangan 5G smartphone akan dapat di-deploy jauh lebih cepat karena semua tulang punggung daripada jaringannya sudah tersedia. Kemudian kita tahu ke depannya bahwa banyak sekali kegiatan-kegiatan dalam berinternet ini mulai dilakukan orang-orang juga di rumah, di kantor, di mana-mana. Atau bukan yang mobile, bukan yang bergerak. Oleh sebab itu kita menyasar yang disebut konvergensi antara fix dan mobile. Kalau kita harus bangun lagi jaringan fix sendiri, ini juga akan terlalu lama. Oleh sebab itu kita berkolaborasi lagi, Moratel yang mempunyai Oksigen, kemudian MyRepublic juga merupakan salah satu pilar yang ada di Sinarmas, maka kita harapkan dengan demikian konvergensi fix dan mobile akan dapat dicapai dalam waktu yang lebih cepat. Dan yang juga tidak kalah pentingnya dengan meledaknya dunia data ini, data center dibutuhkan di mana-mana. Smartfren tahun lalu menandatangani sebuah MOU dengan pemain data center global, yaitu G42, G42, dan dalam MOU itu kita sepakat untuk berkolaborasi membangun data center di Indonesia sebesar 1000 megawatt. 1000 megawatt ini besar atau kecil? Kalau saya bilang besar sekali. Kenapa? Karena hari ini data center yang tersedia beroperasi di Indonesia itu baru 150 megawatt, 150.000 megawatt. Jadi kalau 10.000 itu bukan main gedenya. 150 megawatt bukan 8.000, sorry. Inilah yang menjadi tujuan atau strategi Smartfren dalam kaitan build key asset. Jadi aset-aset yang kunci ini kita harus kuasai. Platform-platform utama yang akan membuat digital transformation terjadi harus kita kuasai. Mudah-mudahan strategi ini seiring dengan berkembangnya Smartfren sendiri ini akan dapat cepat terlaksana. Lalu apa yang berikutnya yang juga menjadi vision kita? Kita sebagai Smartfren selama ini memang fokus kepada bisnis connectivity. Bisnis connectivity artinya telekomunikasi. Menghubungkan titik satu orang satu dengan orang lainnya, alat yang satu dengan alat lainnya, dan sebagainya. Itulah yang disebut telekomunikasi. Nah, ini nggak cukup. Kita harus mulai. Kita ingin masuk sebagai satu ekosistem yang tidak dapat dipisahkan. Oleh sebab itu, Smartfren menancapkan strategi bahwa kita harus mulai taking off beyond telco. Banyak inisiatif sudah kita lakukan untuk hal-hal yang beyond telco, baik yang dilakukan oleh Smartfren sendiri maupun dengan bekerja sama atau berkolaborasi, baik dengan pilar-pilar dalam grup Sinarmas maupun dengan pihak-pihak eksternal. Jadi kita berkolaborasi misalkan dengan Dana, dengan Video, dengan Lazada. Kita sendiri juga membangun yang disebut Kupu, nanti kita jelaskan Kupu itu apa. Ini semua adalah ekosistem. Tidak ada gunanya platform digital kita bangun kalau aplikasinya nggak ada yang lewat, nggak ada yang jalan, ekosistemnya nggak lengkap. Ini semualah yang kita sedang kembangkan secara paralel dengan membangun aset-aset kunci. Apalagi selanjutnya, kita harus mulai juga memanfaatkan atau memonetize platform-platform ini dalam aplikasi-aplikasi yang lebih tinggi. Kita menyiapkan IoT, kita juga menyiapkan banyak sekali aplikasi-aplikasi yang berbasis, contohnya adalah AI, blockchain, ML, dan lain-lain. Nah, semua ekosistem ini berjalan paralel. Tahun-tahun di situ bukan berarti kita baru mulai, tapi ini semua adalah target-target kita bahwa ekosistem ini akan lengkap pada tahun-tahun tersebut. Dengan demikian, Smartfren akan menjadi satu pemain digital yang lengkap, baik platform
digital utamanya, ekosistemnya, kontennya, maupun aplikasi-aplikasi yang akan memanfaatkan platform itu, menghantarkan semua informasi dan konten untuk dinikmati baik oleh pengguna maupun alat-alat dalam industri. Ini vision dari Smart Brand yang mudah-mudahan akan menjadikan Smart Brand sebuah telco papan atas, main digital papan atas, yang kita ketahui hampir semua telco hari ini juga mulai berubah, dan kita harapkan Smart Brand akan menjadi yang terdepan. Next. Nah, tadi saya sebut connectivity. Nah, connectivity ini merupakan satu platform atau kebutuhan utama agar digital itu dapat terjadi. Tanpa connectivity, digital nggak ada. Tanpa internet, kita nggak main digital. Nah, apa saja yang sedang kita lakukan saat ini? Ya, tadi saya sebut Oxygen, MyRepublic ini merupakan pemain fixed mobile, dan oleh sebab itu kita akan bersinergi dan menghadirkan layanan yang disebut fixed mobile convergence dengan premium fiber network quality. Kenapa? Ya karena mereka saat ini sudah sampai ke rumah-rumah, ke gedung-gedung dengan fiber network. Nah, rollout expansion kita tadi masih 80% yang kita cover. Ini tetap menjadi target kita agar kita bisa mencapai 100% atau seluruh penduduk Indonesia dapat menikmati layanan Smart Brand. Tentu kita harus masuk juga ke area-area 3T, karena di sanalah memang penduduk-penduduknya nggak banyak, tapi untuk bangun jaringannya, investasinya bukan main dan lebih berat daripada daerah-daerah seperti di Jawa yang justru penduduknya banyak. Jadi secara ekonomi ya kita memang harus berhitung betul sebelum masuk ke sana. Kemudian yang berikutnya adalah kita terus perluas layanan kita dengan berbasis tempat-tempat atau kantong-kantong yang di mana UMKM itu berada. Kalau kita baca-baca, hampir semua literatur mengatakan perkembangan Indonesia ke depan akan betul-betul ditulang punggungi oleh pemain UMKM. Oleh sebab itu kita harus berada di sana sebelum itu dibutuhkan. 5G. Kita kalau belajar 5G memang mempunyai keunikan tersendiri, berbeda dengan 4G. 4G mengandalkan satu mobilitas yang digunakan oleh person, oleh orang, oleh kita-kita. Tapi kalau 5G ini nantinya lebih banyak digunakan untuk hal-hal yang spesifik. Use case-nya akan spesifik, yaitu pada pemakaian-pemakaian yang bersifat automation, robotik untuk manufacturing, untuk precision farming, dan lain-lain, dan lain-lain. Jadi hampir semua industri yang akan menuju digital, mereka akan membutuhkan 5G. Nah, kita sebagai Smart Brand termasuk beruntung. Kenapa beruntung? Karena kita berada pada satu grup konglomerasi yang mempunyai industri macam-macam. Jadi nggak perlu repot-repot dalam mengimplementasikan use case 5G ini, maka di antara pilar-pilar dalam Sinarmas, kita akan implementasikan 5G ini untuk kebutuhan-kebutuhan spesifik yang akan dibutuhkan oleh industri masing-masing. Kemudian G40 tadi sudah saya sampaikan, untuk tahap 1 yang sedang berjalan kita akan membangun 100 MW dan selanjutnya akan kita bangun di beberapa kota sehingga kapasitasnya akan mencapai total 1 gigawatt atau 1000 MW. Partnership dengan G40 kita pilih karena G40 merupakan pemain data center terkenal terbesar di area Asia dan juga dia terkenal sebagai perusahaan pemain AI, Artificial Intelligence. Oleh sebab itu kita yakini bahwa dengan berkolaborasi dengan G40 ini merupakan langkah yang tepat. Next. Nah, ekosistem yang kita bangun tadi
Tidak cukup hanya seperti itu. Dan kunci daripada pembangunan ekosistem digital yaitu kolaborasi. Tidak bisa kita lakukan sendirian. Tidak bisa kita bergaya bahwa kita mempunyai semua kompetensi. Tidak mungkin. Bahwa dunia digital merambah semua industri. Dunia digital hampir sekarang ini dimanfaatkan oleh semua sektor industri dan semua ranah kehidupan. Jadi tidak mungkin kita melakukan sendiri sebagai digital platform provider. Kerjasama inilah yang sekarang terus kita kembangkan, kita lakukan. Yang tercantum di sini antara lain beberapa ekosistem yang sudah melakukan kerjasama dengan Smartfren. Lalu Smartfren fungsinya apa? Smartfren kita yakin bahwa kita lah yang akan menjadi enabler untuk mentransform Indonesia menjadi betul-betul masyarakat yang digital. Kalau seluruh platform-platform ini berkolaborasi, maka Indonesia akan menjadi satu island digital yang luar biasa. Semua stratanya sudah bermain digital. Semua ekspertis akan bekerja di bidangnya secara digital. Dan Indonesia dengan 270 lebih juta penduduk, ini merupakan juga market yang bukan main besarnya, yang apapun nantinya dilakukan oleh aplikasi-aplikasi ini, kita yakini akan banyak penggunanya. Sepanjang aplikasi-aplikasi ini memang betul-betul sesuai dengan keinginan penggunanya. Oleh sebab itu, kita selalu memilih partner-partner berkolaborasi yang kita yakini mereka betul punya falsafah yang sama, yaitu data-centric dan user-centric. Kitalah yang kemudian akan mengagregate mereka ini semua, sehingga kita mampu melakukannya dengan basis AI, kita akan memberikan satu layanan yang komprehensif dengan semua ekosistem lengkap yang dirasakan oleh pelanggan nantinya. Dan yang paling penting lagi, kita juga fokus kepada UMKM. Karena kita yakini jumlah UMKM yang lebih dari 60 juta itulah yang merupakan penumpang dari platform digital yang akan kita bangun. Itulah yang kita yakini. Sehingga dengan demikian, kita harapkan pada masa berikutnya, Smartfren menyediakan platform lengkap, ekosistem yang lengkap, UMKM sebagai driver ekonomi akan berada di atasnya. Dengan demikian, itulah yang dimaksud dengan Smartfren merupakan digital enabler yang akan membantu atau mendorong transformasi di Indonesia menjadi masyarakat digital jauh lebih cepat. Next. Nah, kalau udah seperti itu, pertanyaannya lalu Smartfren dapat apa? Gitu. Nah, ini yang paling penting, bagaimana kita memonetize platform-platform tadi. Di mana kita memanfaatkan bahwa jaringan yang sudah digunakan, traffic yang demikian besar lewat jaringan kita, bagaimana kita memonetize-nya. Ya tentu banyak hal. Kita masih dalam terus berkembang prosesnya, tapi yang kita yakini adalah kita fokus pada beberapa sektor utamanya. Hari ini kita fokus di gaming, education, entertainment, commerce, investment, dan healthcare. Kenapa kita pilih itu? Ya karena kolaborasi dengan partner-partner yang sudah lengkap itu adalah di area-area itu. Nah, cara membuat chargingnya atau memonetize-nya itu macam-macam. Ada yang memang ya earn to play, kemudian ada pay per view, ada ads per click, ada yang bentuknya subscription, dan bahkan ada yang free. Nah, yang freemium ini ada bisnis model yang berbeda. Inilah yang terus kita kembangkan, bahwa bisnis model yang seperti dulu udah nggak bisa lagi. Kalau dulu kita selalu menjual barang dengan cost plus, sekarang rasanya udah nggak bisa lagi kita bicara cost plus. Apapun yang akan menjadi bisnis model menghasilkan revenue masuk, dihitung, sepanjang itu semua akan menutup cost, itulah bisnis.
Karena kalau udah cost plus nggak kena. Nah, apa saja kemudian teknologi stack tadi udah kita sampaikan. Kita fokus menggunakan blockchain, 5G akan segera meluncur, data center sedang dibangun, edge computing juga sesuai dengan nantinya perkembangan berikutnya, dan juga AI merupakan basis yang kita gunakan. Nah, dengan demikian cita-cita kita, Smartfren akan menjadi the most sophisticated digital infrastructure platform, providing immersive digital experience and solution. Ini kira-kira yang saya bisa gambarkan bagaimana Smartfren ke depan akan tumbuh, dan tentu ini semua harus seiring dengan berkembangnya bisnis Smartfren, berkembangnya kemampuan Smartfren dalam mengolah operasinya dan juga dalam aspek finansialnya. Siapa saja pendukung-pendukung Smartfren, kita tahu kita berada dalam grup besar yang bernama Sinarmas, yang sampai hari ini masih memberikan komitmen yang sangat kuat untuk mengembangkan Smartfren. Smartfren beroperasi sejak 2014 kalau bicara, sudah lupakan dulu masa-masa yang masih S-curve dulu, tapi betul-betul beroperasi dan berpelanggan itu kira-kira di tahun itu, ya kira-kira kalau mau ngomong totalnya itu memang sudah 15 tahunan. Tapi kira-kira yang benar-benar kita mulai solid itu ya di situ. Nah, dan tadi kita gambarkan bahwa semuanya masih terus di bawah garis nol, baru tahun ini kita naik. Tapi grup kita terus komit, terus memberikan tambahan investasi, terus ikut mengembangkan Smartfren kemana-mana, terus berupaya bagaimana Smartfren dapat bersinergi dengan pilar-pilar lainnya di dalam grup, dan juga berkolaborasi dengan eksternal dengan kekuatan konglomerasi Sinarmas. Ini merupakan keberuntungan kita berada dalam satu grup besar, sehingga kita yakin bahwa sustainability ini masih terus terjaga. Oke, next. Nah, kita melihat bahwa apa saja yang selain bisnis telco, ya kita juga banyak sekali melakukan pengembangan atau development di komunitas. Ada satu program Smartfren yang boleh dikatakan mendapatkan apresiasi dari banyak pihak. Kita bahkan secara konsisten tiap tahun dapat award dari IDX untuk kegiatan kita yang kita sebut Smartfren Community. Apa itu Smartfren Community? Ini merupakan satu kegiatan bagaimana kita membangun komunitas bersama untuk menjadi satu masyarakat yang digital. Ada teman pintar ini wadahnya untuk para pelajar dan mahasiswa, untuk kita upgrade, kita didik mereka agar bisa go digital. Ada teman kreasi, ini lebih banyak UMKM yang berada di sana. Kemudian ada Bunda Pintar. Nah, Bunda Pintar ini kita menyasar kepada ibu-ibu rumah tangga. Ibu-ibu rumah tangga pun merupakan satu kunci dalam masyarakat digital yang akan bisa berkembang. Nah, semua ini kita rangkum, kita dirikan yang namanya Smartfren World Labs. Jadi hasil-hasil yang ada di teman pintar, teman kreasi Bunda Pintar, ini masuk dalam World Labs-nya Smartfren, kita sebagai off-taker, untuk kemudian kita pasarkan bersama ke dunia dengan cara-cara digital. Dan ini dari tahun ke tahun, pesertanya sekarang udah lebih dari 120 anggotanya, dan kita dapat apresiasi dari pemerintah, dari IDX, dari mana-mana. Ini merupakan program yang tepat bagaimana kita membawa masyarakat dari yang hari ini menjadi masyarakat digital. Next. Nah, ini contoh beberapa award. Kalau 2021, 2020 banyak, tapi 2022 kita bisa catat ada 4 yang kita peroleh. Pertama, kita dapat award dari Open Signal, ini international institution yang selalu mengamati kinerja daripada jaringan operator di seluruh dunia. Kita mendapat award yang berupa Global Rising Star Award. Dan kategorinya adalah Most Improved Games and Video, Voice Apps, dan
download upload. Dan also global leader for 4G availability. Tingkat dunia ini bukan Indonesia. Terus SmartFriend juga menerima dari IDX, yaitu Anugerah Inovasi Indonesia 2022 yang kemarin bulan Agustus. Kita juga dapat top digital PR, jadi PR kita udah modelnya digital semua. Dan kita merupakan top 100 value brands yang kita dapatkan dari Finance Indonesia. Ini kira-kira yang bisa saya share ke teman-teman. Jadi secara angka tadi kita lihat bersama, kemudian apa yang akan dilakukan SmartFriend ke depan sebagai visi dan misi kita, dan mudah-mudahan betul cita-cita kita bahwa SmartFriend akan menjadi pintu utama untuk digital transformation, dan kita sudah mulai buka sejak beberapa tahun kemarin. Mudah-mudahan dengan demikian SmartFriend akan makin dicintai oleh pelanggan-pelanggannya, makin disukai oleh masyarakat Indonesia, dan kemudian kita akan kembangkan tadi menjadi satu perusahaan platform digital terkemuka di Indonesia. Terima kasih teman-teman, mudah-mudahan dapat memberikan gambaran tentang SmartFriend lebih dalam, lebih banyak. Dengan demikian makin yakin untuk ikut berinvestasi di Friend. Itu kira-kira Mbak Paula. Masih di mute itu. Ibu Paula masih di mute mikrofonnya. Ya, terima kasih Pak Mirsa atas presentasinya, sangat menarik, dan congrats juga untuk strong result sebelumnya di kuartal 2. Sebelum masuk ke sesi question and answer, akan ada sesi technical review dari Pak William selaku senior technical analyst di Samuel Sekuritas. Silakan Pak William. Baik, terima kasih. Ini saya share screen dulu ya untuk kondisi baru. Sebentar, saya share screen dulu di sini. Oke, sebentar, ini belum kelihatan. Coba ya. Nah, yang kita lihat di sini sebelum meninjau trend adalah bagaimana kondisi market terbaru. Saya melihat dari segi teknikal, sebenarnya itu IHSG kita memang sudah selesai. Kelihatannya koreksi yang terbentuk selama 2 minggu terakhir ini, di mana kita sudah mencapai level 6750. Level 6750, dan sekarang saya melihat 97 sudah ada update market terbaru. Hari ini sudah ada net buy asing kembali ke market Indonesia. Ini menunjukkan kalau koreksi yang terjadi selama 2 minggu ini sudah mulai ada pelemahan. Kita sekarang pada pullback situation, di mana kita akan kembali menguji level 7.000. Dan peluangnya adalah kita bisa kembali closing ke 7.000, dan itu bisa menjadi awal dari gerakan bullish yang baru. Ini sebenarnya kalau saya perhatikan dari tahun 2022 awal, IHSG kita sebenarnya memang masih terjebak dalam sideways market yang cukup lebar. Level 6.500 sampai level 7.350 benar-benar menjadi ranging IHSG yang bentuk selama year to date ini. Lalu bagaimana hubungannya dengan Friend? Saya mempertimbangkan sektor infrastruktur yang terbentuk di sini. Kalau kita lihat dari IDX infrastructure, kita memang terus tertekan dalam sekali sejak 3 bulan terakhir. Kalau kita hitung dari bulan September sampai sekarang ini sudah pertengahan Oktober. Nah, menariknya di sini adalah level supportnya infrastruktur, kira-kira di level 910 ini juga adalah support yang terbentuk sejak year to date 2022. Jadi sudah 3 kali teruji, dan sekarang ini kita sudah dekat banget. Jadi bearish sentiment bentuk sejak awal second half 2022 ada peluang akan melemah. Karena kita sudah berada di support mayor selama 3 bulan terakhir, ada peluang kita akan break out dari downtrend line ini, dan ini bisa menjadi peluang untuk bottom fishing. Nah, kalau kita pertimbangan infrastruktur ini sudah berada di level low yang cukup dalam sejak kita pertimbangan year to date ini, saya melihat trend ini juga sesuai dengan skenario infrastruktur, di mana kita memang sudah melihat trend itu tertekan dalam downtrend channel selama 1 bulan terakhir. Kita sudah dekat dengan support 71. Kalau mau lebih rendah lagi, ya 68 saya bisa tercapai lah. Dan ini memang kita masih dalam bearish sentiment. Dan perhatikan, kalau kita mempertimbangkan sektor infrastruktur yang sudah akan ada peluang di bawah dekat support, menurut saya ini ada peluang kalau trend ini bisa breakout dari downtrend channel. Target resisten, saya melihat sini, kalau kita break, berarti kita bisa 180 langsung. Pertama, level resisten 86 untuk pada awal pertengahan September ini. Kalau kita mau lebih tinggi lagi, tentunya kita harus breakout dari level 100,
di mana ini adalah resisten minor dibentuk pada pertengahan Agustus. Menurut saya target yang paling utama adalah level 114, mana ini adalah resisten mayor yang dibentuk pada pertengahan Agustus 2022. Risiko menurut saya sudah cukup terbatas, di mana level supportnya sekarang antara 71 atau 68, dan itu menurut saya masih akan tercapai kalau downtrend channel belum patah. Tapi sekali kita bisa breakout dari downtrend channel ini, upside potensialnya masih sangat menarik. Ya, demikian update secara teknikal untuk friend. Saya kembalikan lagi ke moderator. Nah, terima kasih. Ya, terima kasih Pak William untuk review-nya. Sekarang kita akan masuk ke sesi question and answer. Ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke kita. Mungkin kita langsung mulai saja. Jadi dari pertanyaan pertama dari Bapak Daniel Wijaya. Operator-operator sudah menaikkan harga untuk produk data di tahun ini. Bagaimana strategi harga produk Friend di tahun ini dibandingkan periode sebelumnya? Silakan Pak Mirsa. Ya, jadi kalau bicara harga memang kita tahu semualah dunia telco harganya sempat mengalami satu masa di mana price war terjadi. Dan price war ini masih terjadi pada awal-awal pandemi, tapi kemudian setelah pandemi, operator mulai tenang. Tidak lagi tembak-tembakan, dan kalau kita lihat hari ini memang operator mulai satu persatu menaikkan harganya. Lalu di mana Friend berada? Dari sejak awal Friend beroperasi, kita selalu membuat satu tagline di internal, bahwa harga kita harus berada pada posisi yang maksimum par, maksimum. Kita ingin ini menjadi sebuah ciri khas Friend, bahwa Friend bisa dijangkau oleh semua kalangan. Baik kalangan D, C, sampai juga apalagi kalangan A. Nah, bagaimana kita menyiasatinya? Kalau teman-teman perhatikan beberapa produk dari Friend, itu beda-beda target marketnya. Jadi ada memang produk yang kita betul-betul sasarnya untuk kelas yang konsumsinya kecil atau daya belinya kecil. Di situ memang produknya paling murah. Tapi ada juga produk-produk yang memang sasarannya adalah untuk konsumen yang data hungry dan mau spend. Itu kita berada pada posisi yang high-end-nya. Nah, tidak serta-merta semua segmen tadi harus kita naikkan. Kita lihat satu persatu, mana yang diserap masyarakat lebih banyak, mana yang masih kurang diserap. Nah, itulah perbandingan-perbandingan dan strategi untuk mengelola produk by produk inilah yang kemudian kita ingin memberikan gambaran kepada seluruh segmen bahwa harga Friend tetap murah. Ya, kalau saya boleh bilang, kita bersyukur target-target yang kita canangkan untuk setiap produknya boleh dikatakan tercapai. Dengan demikian, makanya kita buktikan dengan revenue yang consistently growth tadi. Jadi apakah Smart Friend naik? Saya selalu bilang enggak. Smart Friend selalu murah, selalu bisa dibeli oleh seluruh kalangan. Padahal ada produk yang naik, ada yang tetap, bahkan ada yang murah banget. Nah, mudah-mudahan ini merupakan satu strategi yang tepat selama ini. Jadi yang memang konsumsi kecil merasa diuntungkan, yang konsumsinya banyak dan berani bayar juga merasa diberikan peluang. Inilah yang menjadi selalu strategi dari Smart Friend. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak atas jawabannya. Untuk pertanyaan berikutnya ini dari Pak Gibran terkait dengan konsolidasi yang trennya sedang ada. Apakah Friend masih mungkin meninjau kemungkinan berkonsolidasi dan apa yang menjadi perhatian Smart Friend dan mungkin shareholder utama sebelum memutuskan. Kemudian ditambah juga ada pertanyaan terkait dari Bapak Aryadi tadi,
apabila Telkomsel atau Indosat melirik ingin mengakuisisi Smartfren, bagaimana tanggapan Smartfren? Silakan Pak. Jadi kalau bicara konsolidasi, di Indonesia ini konsolidasinya udah paling berhasil menurut saya. Bayangkan kira-kira masih 6-7 tahun yang lalu, pemain telekomunikasi ini ada 12 perusahaan. Kemudian dari 12 menjadi 8, dari 8 menjadi 6, dari 6 sekarang jadi 4. Jadi kalau dari 12 menjadi 4 ini udah tinggal 30%. Apakah masih terjadi peluang konsolidasi lagi? Kalau peluang pasti ada. Di mana lalu Smartfren? Smartfren selalu terbuka untuk berkonsolidasi, berkolaborasi dengan siapapun. Tapi sepertinya selama ini kita masih, ya gitulah, masih pacar-pacaran dulu. Masih kenal-kenalan dulu. Belum sampai ke jenjang pernikahan kalau bicara konsolidasi antar operator. Lalu pertanyaannya, apa perlu konsolidasi? Konsolidasi yang berupa merger, akuisisi, tujuannya cuma satu. Membuat operasi jauh lebih efisien. Membuat perusahaan akan jauh lebih profitable. Ya, kalau efisien, revenue-nya tetap aja, profit pasti nambah. Apalagi efisien, revenue nambah, profit pasti nambah. Nah, itu tujuannya. Nah, ini yang terus kita bicarakan dengan teman-teman yang lain. Kira-kira kalau kita berkonsolidasi, akankah itu tercapai? Kalau itu tercapai, pasti yakin semua pihak tertarik, ayo mulai. Nah, kalau itu belum ketemu titik temu itu, ya tentu bicaranya masih terus dilanjutkan untuk mencari peluang-peluang lainnya. Tapi kemudian kembali kepada pertanyaan, 4 ini masih kebanyakan kah? 4 ini belum efisien kah? Berapa lalu yang efisien? Apakah 3? Apakah 2? Kalau kita tanya kepada Kominfo, belum ada yang bisa jawab. Diserahkan kepada para pemain. Nah, kalau pemain tentu saja banyak sekali aspeknya. Karena kita semua rata-rata udah perusahaan publik. Pemegang sahamnya nggak cuma beberapa pihak, tapi betul-betul banyak. Sehingga untuk membicarakan ini semua memang waktunya cukup panjang dan membutuhkan banyak aspek untuk direview. Tapi kunci dasar yang saya katakan tadi, pertama, Smartfren tidak pernah menutup diri untuk melakukan konsolidasi. Kita selalu terbuka. Kita tentu saja akan terjadi konsolidasi ketika kita mempunyai titik temu yang sama bahwa konsolidasi akan melahirkan sebuah perusahaan yang jauh lebih efisien dan mempunyai benefit yang tentu lebih baik dibanding sebelum konsolidasi. Ketika titik-titik itu semua bisa disepakati, saya yakin akan terjadi konsolidasi itu dengan sendirinya. Jadi, tidak ada kata kunci bahwa mengatakan sudah tidak akan ada lagi. Enggak. Peluang terbuka. Tinggal kapan dan apakah akan terjadi titik temunya. Kalau tidak, ya udah 4 ini akan berjalan sambil terus berdiskusi. Nah, mari kita lihat kalau seluruh basis kebijakan kemudian berbasis 4 perusahaan atau 4 pemain, ini pun akan terjadi kebijakan-kebijakan regulasi yang akan membawa efisiensi. Mudah-mudahan. Ya, terima kasih atas jawabannya. Berikutnya ini pertanyaannya mungkin agak hype ya dari kemarin dari Pak Hafid. Karena saya juga lihat di slide ada yang kerjasama dengan Lazada. Apakah ada kerjasama yang akan dilakukan dengan Alibaba? Apabila ada, bagaimana bentuk kerjasamanya? Terima kasih. Kerjasamanya baik-baik saja. Jadi kalau bicara Alibaba, mungkin kita sudah melakukan kerjasama sudah dari kapan-kapan sih.
Kita tahu Alibaba adalah pemain e-commerce besar. Alibaba juga banyak sekali mempunyai kompetensi-kompetensi dalam menjalankan bisnis digital. Oleh sebab itu, kita berkolaborasi dalam banyak hal untuk mengembangkan itu semua. Tapi kalau yang ditanya, bagaimana kerjasama dalam bentuk ekuitas? Nah, ini mungkin saya minta bantuan Bu Gisela lah. Terima kasih. Pertama-tama terima kasih kepada Samuel sudah memfasilitasi webinar sore ini ya, juga kepada rekan-rekan investor yang saya lihat antusiasmenya cukup tinggi ya. Mungkin penjelasan dari Pak Mersa ini sudah sangat komprehensif. Saya menambahkan sedikit saja, terutama mungkin banyak sekali opini atau keinginan pasar untuk tahu lebih banyak mengenai Alibaba. Sebenarnya mungkin seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya oleh Pak Mersa, kerjasama dengan Alibaba ini tidak hanya di Lazada yang terpapar hari ini kelihatan di slide ya. Sebenarnya sudah beberapa kali kami juga memang melakukan kerjasama operasional dengan Alibaba. Salah satunya adalah dengan Well Cloud sistem yang kita luncurkan akhir tahun kemarin. Itu terwujud dalam bentuk SF Shop yang sekarang sebenarnya ada di dalam MySF App. Jadi di dalam MySF App itu kepada user-user SF kami sediakan SF Shop di mana user itu dapat berbelanja barang-barang komersil. Nah, SF Shop ini adalah satu interface yang produknya kami rencanakan dan kami kerjakan bareng dengan tim Alibaba. Ini salah satu produk kerjasama yang kita sudah luncurkan malah sebelumnya. Perihal Lazada memang sampai saat ini masih kami godok. Tentunya keinginan dari kami adalah menciptakan produk-produk yang sangat diminati pasar dan memang sangat komersil dan bisa dijual dengan trajektori yang baik ya. Cuman seperti apa bentuk produknya itu memang masih sedang kita godok bareng-bareng. Kira-kira seperti itu sih, Ibu Paula. Apakah cukup menjawab? Ya, terima kasih Bu, cukup menjawab untuk saat ini. Oke, kita lanjutkan dengan pertanyaan berikutnya ya. Ini terkait dengan, saya akan agak sedikit gabung, jadi terkait untuk target pendapatan dan target pertumbuhan pendapatan dan EBITDA margin untuk tahun ini, dan juga gambaran perkiraan laba bersih, dan juga mengenai tadi ada juga apakah Q3 masih konsisten growth. Kita bisa gabung juga dengan pertanyaan bagaimana pandangan karena sedang ada inflasi yang cukup tinggi dan juga pelemahan rupiah. Mungkin bisa kita collaborate di situ. Terima kasih. Ini bundling question-nya panjang ya. Ini sesuai dengan tema telco ya. Ini bundling question-nya panjang, mulai dari atas sampai ke bawah. Cuma mungkin begini, yang dapat saya sampaikan adalah sederhananya seperti ini. Kalau untuk guidance lengkap, ini kan kami semua masih menggodok result hingga dengan kuartal ketiga. Mungkin yang dapat kami share adalah secara revenue kami tetap berharap untuk bisa bertumbuh sesuai target. Sejauh ini kami memasang target untuk bisa tumbuh double digit dari atas. Memang kalau dari top down ke bawahnya EBITDA margin dapat dilihat di kuartal kedua, pencapaian kami di kuartal kedua ini kami sudah hampir 45%. Jadi kurang lebih kerja keras kami ini sudah cukup terbayar dengan memposisikan Smartfren at par dengan para operator lainnya, rekan-rekan dalam satu tim inilah. Kemudian untuk net income mungkin ya yang dapat kami sampaikan ya, kami optimis bisa mencapai net income yang lebih baik lagi lah untuk kuartal ketiga dan hingga akhir tahun nanti. Kemudian apa Ibu Paula, pertanyaan inflasi ya? Ya, mungkin pandangan manajemen terkait inflasi, purchasing power, karena ini kan terkait target juga ya akhirnya pencapaian. Oke, ya tentu saja kami memonitor secara ketat juga dan kita juga selalu memantau perkembangan ekonomi terkini ya di sisi makro. Tidak hanya di Indonesia tapi juga secara global karena kan satu sama lain akan saling terkait. Begitu juga ke nilai kurs rupiah atau yang baru hari ini diumumkan oleh BI adalah kenaikan BI rate ya. Namun dari kami strateginya adalah seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Mersa.
kami sangat hati-hati dan memonitor dalam mentranslasikan harga produk kami kepada pengguna. Karena kami sadar bahwa ke depan mungkin dengan adanya tekanan inflasi yang cukup tinggi, purchasing power itu akan menjadi satu tantangan. Tidak hanya untuk kami, tapi juga untuk seluruh pelaku industri lah. Jadi salah satu yang dapat kami tekankan di awal adalah kami menjaga untuk harga produk kami akan harus selalu tetap kompetitif lah. Bu Paula? Ya, baik, terima kasih atas jawabannya. Berikutnya ini ada pertanyaan juga terkait untuk target belanja modal dan alokasi penggunaannya di tahun ini. Silakan, Bu. Untuk belanja modal kami dalam 1 tahun, kami selalu mencanangkan kurang lebih di angka 200 juta. Tapi untuk penggunaannya mungkin akan kami paparkan nanti kali. Oke, terima kasih. Kemudian boleh di-share juga tentang rencana untuk data center, apa ada roadmap untuk tahun ini atau tahun depan yang lebih spesifik mungkin di 2 tahun ke depan? Ya, untuk perkembangan mengenai data center itu sendiri sebenarnya mungkin yang dapat kami share kepada rekan-rekan investor dan publik pada sore hari ini adalah sejauh ini baik dari pihak Smartfren maupun dari pihak para calon investor di dalam proyek data center ini kami sudah melakukan site visit. Perkembangannya cukup optimis dan cukup positif, namun memang mengingat skala proyeknya cukup besar dan pihak yang terlibat juga sangat banyak, kita belum memiliki detail yang dapat kami sampaikan kepada publik, Bu Paula. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Mungkin pertanyaan terakhir saja, boleh di-share tentang perkembangan 5G, baik maupun Indonesia maupun misalnya Smartfren ada rencana di masa mendatang. Oke, mungkin 5G Pak Mersa ini akan lebih mumpuni jawab. Ya, baik teman-teman. Jadi kalau kita lihat 5G ini sepertinya masyarakat melihat kok perkembangannya nggak seperti kemarin-kemarin 4G gitu ya. Langsung semua kota 4G. Bukan cuma Smartfren, tapi itulah hampir seluruh operator di dunia ini berstrategi dalam menggelar 5G. Mengapa? 5G ini memang tidak spesifik untuk mobility. Tadi saya sempat sebut itu. Artinya apa? Orang-orang atau kita yang jalan-jalan di mobil di luar sana, bermain handphone, sebetulnya tidak ada aplikasi yang wajib hanya bisa jalan dengan 5G. Mungkin nanti ada, tapi sekarang belum ada. Oleh sebab itu, 5G betul-betul di area-area yang spesifik, yang memang kita harapkan kita membutuhkan sebuah kapasitas 5G, kecepatan 5G, dan latency 5G. Contoh yang paling gamblang yang selalu saya angkat tiap kali diskusi 5G adalah mobil tanpa driver. Mereka mobile, mobility, bergerak, tapi apa yang dibutuhkan untuk mobil tanpa driver yaitu sebuah komunikasi data yang cepat dengan kapasitas yang besar, karena semua mobil mengeluarkan data cukup banyak, dan latency. Latency itu adalah reaksi daripada network dalam menerima perintah. Harus cepat juga. Karena kita kebayang kalau datanya lelet, itu mobil bisa saling bertabrakan. Karena terlalu lama merespons apa yang terjadi di depannya. Nah ini contoh. Nah sayangnya kan mobil tanpa driver belum ada nih di kita. Sehingga kita belum saatnya untuk menggelar 5G blanket di semua kota, di semua sudut jalan. Tapi 5G kita gelar di area-area industri. 5G kita gelar di area-area residensial yang fiber optik di sana nggak masuk. Kalau yang sudah langganan fiber optik, ya banyaklah. Saya beri contoh kayak tadi, Oksigen, My Republic, itu semua fiber optik to the home. Itu nggak perlu 5G di rumahnya. Karena dengan Wi-Fi di rumah, speed-nya cukup bagus.
Nah, tapi kalau di pabrik mereka mau melakukan industri basis 5G, di situ sasaran kita. Kereta cepat, di situ sasaran kita. Apapun yang betul-betul nggak bisa dilakukan selain dengan 5G, disitulah kita roll out. Sehingga masyarakat melihat, mana ini nggak ada 5G-nya. Nggak cuma smartphone, semuanya begitu. Lalu kapan 5G akan digelar secara blanket? Ya mudah-mudahan kita pengennya supaya seluruh masyarakat menikmati, tidak cuma baca berita, tidak cuma dengar aja, ya secepatnya. Tapi kita tahu bahwa 5G investasinya nggak murah. 5G membutuhkan lebih banyak lagi BTS atau tower-tower. 5G membutuhkan investasi di elektroniknya kurang lebih 2 kali lipat dari 4G. Sudah elektroniknya lebih mahal, jumlah titiknya harus lebih banyak. Makanya kita harus hati-hati dalam menggelar investasi untuk 5G ini. Di area-area yang betul-betul bukan sekedar aplikasinya yang membutuhkan, tapi juga kita akan kembangkan lebih lanjut untuk 5G, misalkan area-area tujuan untuk super wisata. Labuan Bajo misalnya. Kita sedang mempersiapkan untuk menggelar di sana. Mungkin Komplek Nusa Dua. Saat ini kita contohnya di ASBSD. Karena konferensi-konferensi seperti itu yang orang langsung ngumpul ribuan, itu membutuhkan data dengan kapasitas serta speed yang cukup. 5G digelar di situ. Tapi kalau hanya untuk main chatting, nonton video, dengerin musik, nggak harus 5G. 4G aja udah cukup. Jadi memang 5G kita karena masih membutuhkan investasi yang jauh lebih besar, kita betul-betul hanya gelar di titik-titik di mana memang hanya 5G yang bisa. Itu kira-kira. Baik, terima kasih pemirsa atas jawabannya. Terima kasih juga atas antusiasme hadirin. Mohon maaf karena keterbatasan waktu tidak semua bisa kita sampaikan. Pak Mirsa dan tim manajemen Smartfren, mungkin ada closing remark dari Pak Mirsa mungkin? Baik, terima kasih. Pertama-tama tentu saya appreciate ada forum-forum seperti ini sehingga kita dapat sharing, dapat berbagi informasi tentang insight Smartfren. Dan saya juga terima kasih kepada teman-teman yang percaya untuk menjadi investor Smartfren, bahwa ya begitulah sebagai investor, kadang ada naiknya, ada turunnya, tapi saya berharap apapun yang sedang terjadi di pasar itu merupakan satu dinamika yang justru membuat kita makin senang berinvestasi. Smartfren tetap komit untuk berkembang, Smartfren tetap komit untuk tumbuh sebagaimana yang dialami beberapa tahun terakhir dengan konsisten tumbuh pada 2 digit. Kita akan jaga itu dan kita akan terus meyakini bahwa apa yang kita lakukan ini akan secara sustainable membuat Smartfren menjadi lebih besar dan lebih besar, dan Smartfren akan menjadi satu pemain platform digital yang utama di Indonesia yang kemudian akan bersama-sama dengan kawan-kawan di sini kita kembangkan dengan merupakan tempat untuk berinvestasi yang baik. Terima kasih sekali lagi atas kesempatan ini. Mohon maaf kalau masih banyak hal yang kurang. Maaf kalau kurang informasinya kena buat yang membutuhkan. Dan mudah-mudahan kita dapat berjumpa lagi pada event-event datang. Terima kasih Pak Mersa dan juga Bu Gisela dan tim manajemen dari PT Smartfren. Terima kasih juga atas hadirin di webinar ini. Selamat sore dan demikian dari webinar ini. Sampai jumpa di event selanjutnya bersama Samuel Sekuritas. Thank you juga buat Pak William juga atas review. Ya. Terima kasih. Terima kasih semua. Oke, makasih. Mohon pamit.